Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal beritahukan ke teman-teman ya ciri-ciri seorang sepuh di game Genshin Impact. Jadi sepuh itu adalah ya istilah kasarnya itu adalah senior atau pemain yang berpengalaman atau udah lama main di game Genshin Impact ya. Jadi jika teman-teman merasa sepuh ya atau merasa sudah menjadi seorang sepuh ya, sungkem sepuh. Sungkem ya, hormat kepada sepuh ya, sepuh Genshin Impact. Jadi langsung saja kita mulai videonya ya. Let's go. Drop it. Oke friends, syarat untuk menjadi seorang sepuh yang pertama adalah memiliki UID 80 ya. Kenapa gue bilang UID 80? Karena untuk game Genshin Impact sendiri kita ketika mendaftar game Genshin Impact akun yang kita daftarkan, kita bakal diurutkan secara numerik atau secara angka-angka dan nomor berapa kita itu ditentukan dari UID yang kita miliki ya. Jadi contohnya UID 80 itu contohnya adalah sepuh ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini gue ya. Gue memiliki 80034 8966 UID gua. Jadi gua belum bisa dikatakan sepuh ya. Jadi kita untuk menjadi sepuh itu harus memiliki 5 kategori terlebih dahulu ya. Jadi jika teman-teman memiliki UID 80 ya, teman-teman berhasil masuk ke tahap 1 menjadi sepuh ya. Baru tahap 1 ya. Ini tahapnya ada 5 kalau gua nggak salah ya. Jadi jika teman-teman udah 80 berarti teman-teman sudah lulus untuk tahap 1 menjadi seorang sepuh ya. Tahap kedua adalah kita memiliki sistem 600. Sistem 600 ini adalah 600 jumlah hari aktif dan 600 achievement. Untuk hari aktif teman-teman bisa cek di HoYoLab langsung ya. Teman-teman bisa login di HoYoLab dan ini teman-teman pilih halamanku ini ya. Lalu teman-teman lihat jumlah hari aktif ini atau bahasa Inggrisnya gue nggak tahu sih. Tapi ini jumlah hari aktif. Klik ini ya, jumlah hari aktif. Ini gue udah 629. Otomatis gue sudah melewati 600 hari ya. Untuk Genshin Impact sendiri itu hampir mencapai 2 tahun gamenya. Jadi jika teman-teman sudah mencapai 600 jumlah hari aktif, teman-teman sudah melewati tahap kedua menjadi sepuh ya. Jadi sistem 600 lainnya adalah achievement. Di sini teman-teman bisa cek achievement teman-teman itu cukup mudah caranya ya. Di sini teman-teman pilih escape atau tombol ya, terserah teman-teman ya. Pokoknya membuka ini ya profil kita. Lalu klik tombol tulis dan pilih ubah profil. Di sini teman-teman bakal melihat ada total achievement atau total penghargaan kita. Di sini gue baru 356 ya. Untuk menjadi seorang sepuh kita harus mencapai 600 achievement saat ini ya. Namun untuk achievement saat ini ada 646 ya. Jadi ada beberapa achievement yang tidak dapat kita selesaikan. Jadi batas dari achievement tersebut gue saat ini buat adalah 600 ya. Jika teman-teman sudah melewati 600, otomatis teman-teman sudah melewati tahap kedua dari sistem 600 menjadi seorang sepuh ya. Sistem 600 yang gue bilang tadi adalah 600 jumlah hari aktif dan 600 total achievement. Di sini gua gugur ya. Gua gugur total di tahap kedua karena gua ya ini ya, gua cuma 356. Jadi gua bukan sepuh coy. Jadi gua gagal tahap kedua ya. Ini akun utama gue ya, ini akun utama gue. Ini hampir mencapai 600 tapi bukan 600 ya. Untuk UID akun utama gue juga bukan 80 ya, tapi 811575561. Otomatis gue bukan sepuh di akun utama gue. Untuk akun kedua gue sendiri ya, walaupun UID-nya 800 ya, tapi ya achievement gue masih kecil, cowok. Ini masih kecil sih. Achievement gue cuma 356. Jadi gue bukanlah seorang sepuh ya. Oke friends, lalu tahap ketiga adalah telah menyelesaikan Spiral Abyss lantai 12 ya, dan sudah full star alias 36 bintang ya. Di sini teman-teman bisa cek 36 bintangnya lewat Spiral Abyss langsung ya. Lalu teman-teman pilih ulasan tantangan. Di sini bakal terlihat ya jumlah bintang yang teman-teman dapatkan setiap Spiral Abyss ya. Baik itu awal bulan dan baik itu akhir bulan. Di sini gue cuma 36 ya, sekitar 2 kali di akun kedua. Ini akun kedua gue ya. Jadi ya gue bukan seorang sepuh dong, otomatis gue bukan seorang sepuh ya. Lalu untuk full star Spiral Abyss gue rasa ya, ini pendapat gue secara pribadi ya, teman-teman harus selesaikan 36 bintang dari awal game itu rilis ya. Ini merupakan tahap yang paling sulit di antara game Genshin Impact ya, yaitu full star dari awal rilis game sampai saat ini ya. Ini ya teman-teman bisa cek di sini gue bolong-bolong ya, 36, 35, 27. Ini ya bukan sepuh ya, otomatis gue juga gagal di tahap ketiga cuy. Jadi kenapa Spiral Abyss merupakan patokan menjadi sepuh atau tidak sepuh ya? Jadi ya Spiral Abyss merupakan ya konten Genshin Impact untuk endgame atau akun yang sudah cukup matang karakter atau build-nya ya.
Jadi jika ingin menyelesaikan Spiral Abyss, otomatis kita harus menyelesaikan build anggota tim yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Spiral Abyss. Untuk Spiral Abyss sendiri kita tahu mana karakter yang kita butuhkan untuk menyelesaikan Spiral Abyss. Otomatis jika teman-teman sudah menyelesaikan 36 bintang dari awal ini, awal game Genshin Impact rilis sampai akhir ini, otomatis teman-teman sudah pandai ya, maksud gue sudah berpengalaman dalam membuild karakter, dalam mekaniknya juga ya. Mekanik ini adalah gaya pertarungan yang teman-teman gunakan di Spiral Abyss tersebut ya. Jadi untuk menyelesaikan Spiral Abyss ini kita harus memiliki mekanik yang cukup tinggi ya untuk menyelesaikan Spiral Abyss. Apalagi kalau di awal-awal cuy, itu awal-awal itu gue rasa sedikit yang bisa full star ya. Kenapa gue bilang dulu itu cukup sulit full star ya? Karena untuk dulu itu ya cuma ada karakter standar ya untuk DPS-nya. Untuk awal-awal rilis itu kalau gue nggak salah itu Venti dan Klee baru rilis ya, dan itu menurut gua cukup sulit ya. Klee juga nggak cocok digunakan di Spiral Abyss ya, dan Venti menurut gua Venti cukup membantu sih, tapi Venti bukanlah DPS ya. Oke friends, lalu yang keempat adalah name card event, itu teman-teman lengkap ya. Di sini yang termasuk lengkap adalah name card yang kita dapatkan setelah menjalankan event-event yang ada di game Genshin Impact. Untuk event name card sendiri itu cukup terbatas, cuma bisa didapatkan di event-event tertentu di game Genshin Impact ya. Jadi jika teman-teman seorang sultan, seorang dopin, seorang ya bukan seorang F2P ya, walaupun teman-teman banyak duit ya, di sini teman-teman nggak bakal mendapatkan speser pun dengan membeli name card event tersebut, karena untuk name card event ini ya cukup menyelesaikannya dengan event-event tertentu. Jadi jika lewat event tersebut maka kita nggak bakal mendapatkan name card itu lagi ya. Di sini totalnya ada 13 name card event ya. Di sini teman-teman bisa cek. Lalu untuk ini ya teman-teman, ini pengecualiannya. Untuk name card ini pengecualian Celebration Fest ini ya, karena untuk ya name card ini cuma ada di Cina ya. Jadi untuk global sendiri itu nggak ada ya. Lalu ini juga Celebration Shining Scale merupakan kolaborasi antara Genshin Impact dan juga dengan Razer. Di sini teman-teman harus membeli, gua rasa sih Razer ya, produk Razer gua rasa sih. Jika gua salah silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi ada lagi namanya Celebration Fastness atau ya ini slime ya. Di sini teman-teman juga nggak terhitung itu ya, ini sepuh atau nggak sepuhnya bila memiliki name card ini ya. Karena untuk name card ini juga beli cuy, gua lupa harganya. Tapi ini kalau nggak salah beli ya event name card ini ya, name card slime ini. Lalu ya untuk gue bilang tadi mungkin 13 ya, itu gue kurang dari 13 menjadi 10 ya. Karena untuk 3 name card ini Celebration Fastness, Celebration Shining Scale, Celebration Face ini ya, ini merupakan name card ya tertentu yang kita nggak bisa dapatkan untuk name card yang harus kita beli. Otomatis itu bukan sepuh gua rasa sih, itu namanya ya Dolphin atau Sultan gua rasa yang beli name card ini ya. Oke friends, lalu senjata event itu teman-teman lengkap ya. Di sini yang gue maksud senjata event adalah contohnya seperti ini ya. Jadi jika teman-teman memiliki Festering Desire, Dodoko Tales, Windbloom Oath, Cinnabar Spindle, Luxurious Sea Lord, dan juga memiliki Ocean Eye dan juga Fading Twilight, teman-teman resmi menjadi sepuh untuk tahap kelima. Namun untuk menjadi sepuh ya teman-teman harus selesaikan 5 tahap itu terlebih dahulu ya. Tahap pertama UID 80, tahap kedua adalah sistem 600, yaitu adalah sistem 600 setelah login aktif dan 600 achievement ya. Paling nggak minimal 600 ya. Lalu yang ketiga adalah Spiral Abyss, itu full start dari awal main sampai sekarang cuy. Ini gua rasa banyak yang gugur di tahap ketiga cuy. Gua rasa banyak yang gugur sih yang bukan sepuh ya. Jadi teman-teman jika mengaku seorang sepuh ya, dan ini merupakan tahap ketiga yang paling sulit gua rasa sih. Karena untuk ya tahap ketiga itu kita harus main dari awal game dan harus mengerti mekanik dari game Genshin Impact itu sendiri. Spiral Abyss lengkap dari awal sampai sekarang cuy. Itu lengkap, nggak ada di bawah 36 bintang cuy. Lalu yang keempat adalah name card itu lengkap event ya. 10 name card dari 13 name card event ya. Untuk name card 3 event lainnya itu gue bilang itu bukan ya salah satu sepuh ya. Yang pertama itu dari Cina, yang kedua itu adalah beli dari Razer ya, kolaborasi Razer dan juga Genshin Impact, dan yang ketiga adalah beli juga cuy. Itu gue rasa $50 gue rasa harganya ya, yang name card slime ya. Lalu yang kelima adalah lengkap senjata event ya. Itu lebih tepatnya teman-teman sudah dapatkan semua senjata event yang ada di Genshin Impact sampai tahap ini ya. Sampai tahap 2.8 ya. Gue nggak tahu bakal banyak lagi senjata-senjata event yang bakal dirilis di Genshin Impact. Tapi untuk saat ini gue cuma bisa capai dari Festering Desire sampai Fading Twilight. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini ya. Jadi gue penasaran cuy, apakah ada yang merasa sepuh? Jadi gue rasa ya nggak terlalu banyak sesepuh di game Genshin Impact ini ya. Karena ya tahap ketiga itu cukup sulit cuy. Tahap ketiga yang paling sulit gue rasa sih. Full start dari awal sampai akhir Spiral Abyss ya. Jadi gue rasa jika teman-teman merasa sepuh atau sudah melengkapi 5 tahap ini yang gue bilang tadi ya, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Kita
Kalau ada yang bikin ya, ada yang bikin lengkap ya, itu dia sepuh, gue bakal komen ya, gue bakal komen di komentar tersebut ya. Sungkem sepuh ya, ampun sepuh, 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 bang, sepuh. Nah, gue bakal itu ya, gue bakal ketik, gue bakal komen langsung sepuh ya. Oke, jika ada salah seorang subscriber gue atau penonton gue sepuh, bisa tuliskan di kolom komentar. Yang pertama tulis dia merupakan sepuh, gue bakal pin komentarnya. Jadi jika gue udah pin ya, tonton bisa komentar di bawah ya. Sungkem sepuh, sungkem, ya, sungkem, hormat sepuh ya. Ya, tapi ya ini gue bilang ya, ini pendapat gue secara pribadi 5 tahap tadi ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang memikirkan seperti ya artefak wangi atau karakter B5-nya harus konstelasi 6, tapi itu gua rasa nggak mungkin cuy. Karena untuk artefak wangi itu ya RNG Genshin tahu lah, itu sangat wangi cuy ya, sangat wangi ya. Karena terlalu wanginya kita bisa dapatkan artefak main stat death setiap hari cuy. Jadi kesulitan mendapatkan crit dan crit damage ya. Sewangi-wanginya artefak di Genshin Impact cuy ya. Kita tahu ya RNG Genshin Impact itu sangat wangi ya, sangat wangi. Jika teman-teman memiliki pendapat lain mengenai artefak RNG-nya di Genshin Impact itu tidak wangi, bisa tuliskan di kolom komentar juga ya. Lalu ada juga yang bilang ya karakter konstelasi harus konstelasi 6 ya. Itu gua bukan sepuh lagi cuy, itu sultan namanya cuy. Jika punya konstelasi 6 di karakternya ya, itu jadi gua rasa gua nggak masukkan ya karakter yang bintang 5 konstelasi 6 ya, itu sultan namanya cuy, bukan sepuh ya. Sepuh juga sih, tapi itu lebih ke sultan, sultanan. Oke, beres gue rasa itu saja video untuk kali ini ya. Mungkin video kali ini cukup membantu teman-teman yang merasa apakah gue sepuh atau enggak ya. Apakah gue masuki kategori sepuh ya. Jadi apakah gue harus dihormati ya. Itu merupakan sepuh ya, pola pikir sepuh. Jadi gue bukan sepuh ya, otomatis gue bukan sepuh. UID pertama gue itu udah gagal, bukan UID 80. Akun kedua gue juga gagal karena gue nggak terlalu merawatnya, atau baru achievementnya 300 ya, bukan 600, dan otomatis gue bukan sepuh ya, gue bukan sepuh. Jadi jika ada yang komen sepuh, gue bakal sungkem ya, sungkem sepuh ya, gue bakal pin komentarnya ya. Oke beres, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton, see you next in video, bye bye. Sungkem sepuh.